Haleluya. Selamat pagi adik-adik prajurit muda Korab 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan Kak Fria pada pagi hari ini melalui ibadah online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kakak yakin dan percaya kita semua di dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda terlebih dahulu. Mari kita ucapkan perjanjian ini bersama-sama. Salut, haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihinya dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Kakak undang semuanya untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh kembali lagi bertemu melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali lagi bertemu walaupun hanya melalui online. Kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami akan percaya Tuhan memberkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Tuhan, beribadahlah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menerima semua pujian yang akan kami naikkan kepadamu, dan terlebih ketika firman Tuhan akan ditaburkan, kiranya juga boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi iman percaya kami kepada Tuhan. Beribadahlah bersama kami Tuhan. Terpuji dan termulia Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita akan nyanyikan satu pujian pertama yang mengatakan Allah itu baik. Allah yang kita sembah sungguh baik adik-adik. Kakak yakini dan kakak imani, kakak percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sangat baik. Ya, Dia sudah menyertai kita mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini. Kita boleh Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, dan kakak akan percaya sungguh baik bagi kita semua.
sebagai anak Tuhan, kita itu diberikan kuasa yang sangat besar untuk mengalahkan musuh, untuk menang dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang mungkin menghimpit kita, yang mungkin menyesakan diri kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ingat ya adik-adik, kita diberikan kuasa ya untuk maju, untuk melawan segala hal yang ada di depan kita, yang membatasi kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu." Ya benar ya adik-adik, pujian ini sungguh menjadi kesaksian bagi kakak sendiri dan menguatkan kakak bahwa kakak sungguh memerlukan Tuhan, bukan hanya tiap jam saja, tetapi tiap waktu, setiap detik, setiap menit kakak memerlukan Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kakak, mendampingi ya, untuk melewati hari demi hari, waktu demi waktu ya, untuk melewati segala hal bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita,
kita yakini dan kita percayai bahwa apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita jalani, kita boleh yakin, kita boleh tenang karena Tuhan ada menyertai kita. Dan pasti Tuhan akan memberkati setiap langkah, setiap jalan, setiap hal yang kita lalui. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Pujian ini akan mengantarkan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang secara khusus akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga adik-adik yang mendengar juga boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang akan didengar bersama. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Sudah siap Alkitabnya? Sekali lagi di Filipi 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama.
Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kakak beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebiasaan hidup. Judul pada pagi hari ini adalah kebiasaan hidup. Ya adik-adik, pada umumnya kita mengatakan seseorang itu baik atau jahat, pelit atau boros, rajin atau malas, tentu bukan dari tulisan yang tertera di pakaiannya, ataupun mungkin di sini ada tulisannya ya, dia pelit, dia baik gitu ya, nggak ada kan ya, kita nggak pernah tahu. Nah, dari mana kita tahu? Kita tahu dan kita bisa mengatakan orang itu baik karena kita melihat perbuatannya yang baik kepada orang lain. Kita bisa mengatakan orang itu jahat karena kita lihat atau mungkin kita mendengar ucapannya yang kasar, tingkah lakunya ataupun tindakannya yang jahat kepada orang lain. Jadi kita menilai seperti siapakah orang itu dari kebiasaan hidup yang ditunjukkannya, yang dijalaninya. Bacaan hari ini adik-adik yang kita telah baca bersama, yang terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9, adalah merupakan nasihat Rasul Paulus untuk jemaat yang tinggal di Filipi. Rasul Paulus menasihatkan agar mereka tetap bersukacita di dalam keadaan apapun, tetap setia menyatakan perbuatan baik seturut dengan kehendak Tuhan, serta selalu hidup berserah dan mengandalkan Tuhan. Itu terambil di ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Nah, adik-adik, semua itu adalah kebiasaan baik yang patut dibangun dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka melakukannya, maka mereka bukan hanya saja menikmati damai sejahtera Allah, melainkan juga selalu memiliki kebiasaan cara berpikir dan gaya hidup yang benar di hadapannya. Ada di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 yang telah kita baca bersama. Ya adik-adik, hal itu juga berlaku untuk kita yang ada sekarang yang tinggal di dunia saat ini. Berlaku untuk kita masing-masing, untuk kakak dan untuk adik-adik. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, itu pun berlaku bagi kita. Tuhan ingin agar kita selalu bersukacita dalam keadaan apapun, tetap setia berbuat baik, serta hidup berserah dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita lakukan itu, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Kemudian cara berpikir kita dan cara hidup kita menjadi benar di hadapan Allah. Nah adik-adik, membangun kebiasaan yang baik itu tidak hanya
tada, jadi dalam satu hari atau dalam satu malam saja kita bisa melakukannya. Nah, selain butuh komitmen, diperlukan juga usaha serta ketekunan ketika kita ingin melakukan kebiasaan baik atau kebiasaan hidup yang baik. Memang pasti tidak mudah, ya. Tetapi adik-adik, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Bukan berarti adik-adik tidak bisa melakukannya, ya. Janganlah kita menambah daftar kebiasaan buruk kita. Nah, sebaliknya kita harus membangun terus kebiasaan hidup yang baik dengan selalu hidup bersukacita di dalam Tuhan, berbuat baik kepada sesama, membangun kehidupan iman yang kokoh di dalam Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita masing-masing. Nah, adik-adik, coba sebagai perenungan kita bersama, adik-adik boleh tuliskan di buku ataupun di kertas, ya. Bikinlah 2 kolom. Apa kebiasaan baik yang adik-adik miliki. Misalnya saya selalu berbuat baik, saya orangnya jujur, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kolom berikutnya adalah kebiasaan jahat, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang kurang baik, kebiasaan buruk apa yang adik-adik miliki. Misalnya emosian, suka marah-marah, ya, judes sama orang misalnya. Kalian boleh list itu, ya, kalian boleh tuliskan, ya. Kemudian cari waktu untuk adik-adik bisa merenungkan dan memikirkan sejenak bagaimana caranya agar kebiasaan yang baik itu tetap terpelihara, tetap dilakukan, dan bagaimana caranya agar kebiasaan yang buruk ini tidak kita lakukan lagi, ya. Itu ya. Jadi adik-adik, beri waktu sejenak untuk adik-adik merenungkan dan memikirkan bagaimana caranya, ya. Gitu ya adik-adik. Yang perlu diingat sekali lagi adik-adik sebagai perenungan kita bersama, membangun sebuah kebiasaan hidup itu memerlukan proses, waktu, komitmen, usaha, dan ketekunan. Maka kakak mengajak kita pada pagi hari ini bersama-sama, bangunlah kebiasaan yang baik agar segala upaya dan pengorbanan yang dilakukan dan hasil yang dicapai bermanfaat bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga orang lain. Ya adik-adik, sebagai ayat emas kita bersama ada di ayat yang kelima, Filipi 4 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita dan mendorong kita untuk memiliki kebiasaan hidup yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan yang kita dengar bersama serta mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami kembali diingatkan melalui Rasul Paulus bagaimana kami harus memiliki kebiasaan hidup yang baik, bagaimana kami harus terus hidup seturut dengan ajaran dan jalan Tuhan. Mampukan kami, ajarkan kami Tuhan untuk hidup selalu penuh dengan sukacita, selalu berbuat baik dengan sesama kami, dan terlebih mampukan kami dan ajarkanlah kami untuk selalu setia
kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bukan perkara yang mudah Tuhan untuk melakukan kebiasaan hidup yang baik, tetapi kembali pada pagi hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan kembali agar kami selalu melakukan hal yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap perilaku kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali lagi bersekutu bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu saat ini menyerahkan adik-adik ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati. Hamba-Mu menyerahkan masa depan adik-adik ke dalam tangan Tuhan, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, perkuliahan mereka, segala usaha yang dilakukan Tuhan kiranya akan memberkati. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah lulus sekolah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah naik kelas. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik dalam pendidikan mereka selanjutnya. Tuhan, Hamba-Mu juga menyerahkan orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Ini adalah hari-hari yang sangat sulit Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan kami yakin dan percaya kami akan melaluinya dan kami akan beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati orang tua, adik-adik dalam segala usaha pekerjaan yang dilakukan, di dalam pelayanan juga Tuhan kiranya akan memberkati. Kami serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati, melindungi dan menyertai. Berikanlah kami selalu kekuatan serta kesehatan Tuhan, agar kami boleh terus tetap sehat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dan hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji dan termulia Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk kesetiaan adik-adik mengikuti ibadah online. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga gereja kita bisa dibuka dan kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Ya adik-adik, tetap berdoa untuk kita semua masing-masing, untuk teman-teman kita. Mari kita saling mendoakan supaya kita terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan pada hari-hari ini. Ya, terima kasih adik-adik untuk kebersamaan kita melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.